BP Yayasan Pondok Pesantren Baitul Mukhlasin Malang. Selanjutnya marilah kita ikut bersama salawat Nabi Mahalul Qiyam yang akan dipimpin oleh grup Banjari Hubbul Nabi dari Kota Gresik. Dipersilahkan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتز العرش ضربا واستغشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وانضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حملي فلما استندى بينطلق بيدن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل بحرمة النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا ما رأينا العيسى هنان بصرى إلا إليك والغمام قد ضل والبلا صلوا عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله إذا نشاء أشرف الرسل محمد وسلام مستبير كل حين يتجدد صلى الله على محمد يا رسول الله مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا حبيب صلى الله عليه الله وسلم مرحبا رب فاجعل مجتمعنا يا الله ويدخل حسن الختام يا الله واعدنا ما قد سألنا يا الله من عطاياك الجسام يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وعليم سري وأخفى يا الله مستجيب الدعوة يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلوا على النبي محمد الفاتحة. Jazakumullah hasanal jaza disampaikan kepada grup Banjari Hubbun Nabi. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama. Sebelum mau'idhah hasanah, kita dengarkan sambutan dari Ketua Jatman Jamaah Ahli Thariqah Al-Mutabaroh An-Nahdiyah Kota Surabaya. Dalam hal ini akan disampaikan beliau Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Sahal Mahdi. Kepada beliau dipersilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus Amit Kiai Abdul Aziz, pimpinan Pondok Pesantren Baitul Mukhlasin Kabupaten Malang, Syekh Muhammad Yahya Mu'idi selaku pengasuh pondok pesantren dan beserta Ibu Nyai
ning Revina Wahyu Saputri dan segenap keluarga besar Pondok Pesantren Baitul Mukhlasin, dan tidak kalah pentingnya para syekh, kiai, mursyid yang lain yang tanpa mengurangi rasa hormat karena tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Syukur alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa kempal lenggah sareng-sareng mirengaken dawuh-dawuhe para guru, dawuh-dawuhe para masyayikh, serta wabil khusus dawuhe Syekh pengasuh Pondok Pesantren Baitul Mukhlasin menika. Sehingga malam ini terasa malam yang sangat menyejukkan dateng manah panjenengan sedaya, terutama manah kula, sehingga dengan petuah-petuah beliau sehingga kita bisa ngerti, paham endi sing sejatine jalan sing bener utawa sing remeng-remeng utawa sing mboten patek bener. Salawat serta salam bila kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat ingkang kaula mulyakaken, bahwa kempalan-kempalan menika, khususnya kempalan pada malam hari itu adalah kempalan yang sangat kita butuhkan, sehingga banyak ketika kita hidup di luar sana itu banyak jalan-jalan yang ketokane bener tapi ora bener, ketokane iku dalan sing tepak tapi ora tepak, karena banyak sekali kita itu mendapatkan berita-berita khususnya wabil khusus di media sosial niku banyak jalan yang sangat meragukan, banyak jalan yang sangat membingungkan. Jari ini oleh, kok jari iki gak oleh, jari iki bener, kok jari liyane kok gak bener. Ya, maka itu patut kita sesali, patut kita napa niku prihatini. Nggih. Lebih-lebih kita hidup teng daerah metropolitan menika justru malah luwih kathah sanget godaan-godaan, baik dari godaan sing ketorikoan maupun godaan-godaan yang bersifatnya muamalah antar sesama manusia, bermuasyarah. Hadirin hadirat ingkang kaula mulyakaken, jadi ketika kita susah ataupun sulit untuk menentukan pilihan, maka kita cukup bisa mengetahui itu dari mana dia asal, dari mana dia mengaji, dari mana dia memperoleh ilmu. Maka ketika kita sudah mendapatkan orang yang kita yakini bahwa itu adalah yang benar, maka kita harus yakin, ya. Al ilmu dinun falyandur amman ta'khudu dinah, ya. Ilmu itu adalah agama, maka perhatikanlah dari mana dia mendapatkan ilmu itu sehingga kita bisa menjadikan pegangan. Lah insyaallah Syekh Muhammad Yahya menika sanate pun jelas, keilmuannya pun jelas, runtut-runtutannya pun juga jelas. Maka
perlu kita pegang, perlu kita jadikan anutan, perlu kita jadikan contoh ketika dia berfatwa ataupun berperilaku ataupun juga bertindak. Maka dari itu kita perlu, bukan masyarakat yang perlu terhadap bukan orang thariqah yang perlu kepada masyarakat, tapi masyarakat perlu kepada thariqah. Ya, kita perlu memasyarakatkan thariqah. Nggih, dados niku sing saged kula sampaikan, karena kita ini di akhir zaman itu adalah semuanya serba mboten jelas, semuanya serba bisa ngomong, semuanya serba bisa berfatwa. Maka dari itu perlu kita memilih dan memilah sinten sing pantas untuk bisa kita jadikan panutan. Maka dari itu Syekh Muhammad Yahya niku adalah salah satu public figure yang bisa kita jadikan panutan dalam bermuamalah dan bermuasyarah dan dalam segala hal. Nggih pun sing saged kula sampaikan, kita perlu memasyarakatkan thariqah sehingga thariqah ini bisa, ketika kita hidup niki butuh terhadap thariqah. Thariqah yang ada banyak thariqah, ada sekian banyak thariqah, itu mana yang cocok buat kita, sekiranya yang bisa dijadikan sandaran untuk kita untuk bermuamalah dan yang lain sebagainya. Maka dari itu sekali lagi kula nyuwun agungi pangapunten terhadap panitia khususi dan kepada bapak-bapak jenengan, menawa kula ngomong niki nggih saanune nggih dalam artian mboten ngawur mboten, tapi sedikit niku mudah-mudahan bisa dijadikan pelajaran damel kita semua. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah 1446 Hijriah dan juga peringatan haul Syekh Kiai Haji Abdullah Hayy Muhyiddin Alamin yang ke-37, Syekh Kiai Haji Muhammad Shalihuddin Muhyiddin Alamin yang ke-7. Dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Aziz MM. Kepada beliau disilahkan dengan segala hormat dan sekaligus dimohon untuk menutup dengan doa. Falyatafaddal mashkuran. Silau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Wa ayatul ukhra
Bismillahirrahmanirrahim. La tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Wa ayatul ukhra, bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wa ayatul ukhra, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aliyu tasaddaq ala mautaka fa innallaha qad wakkala malaikatan yahmiluna sadaqatil ahya'i ilaihim fayafrahuna fiha ashadda ma kanu yafrahuna fid dunya fayaqulun Allahumma ighfir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannah kama basyarna biha. Al hadis sadaqa Rasulul Karim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan, al muslimun man salimal muslimuna bil lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu an. Al hadis sadaqa Rasulul Karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Sedaya para alim, para kiai, para masyayikh, para pinispuh, para sepuh, tokoh agami, tokoh masyarakat, panjenenganipun Bapak Imam Syafi'i sekeluarga yang sangat berbahagia, pembina dan pembimbing Pondok Pesantren Baitul Mukhlasin dan seluruh saking putra dalam almarhum saking Syekh Muhammad Solehudi Muhyiddin Al-Amin, ugi saking Bapak Muspika yang hadir pada malam hari ini yang dimuliakan Allah, juga dari Ketua Syu'biyah Kota Madia Surabaya, panjenenganipun Kiai Haji Ahmad Soleh, sinten kalau Kiai Haji Muhammad Soleh Sahlan, yang juga hadir di tengah-tengah kita, seluruh jajaran santri Baitul Mukhlasin awal akhir, khususnya yang pada malam hari ini di PD Kota Surabaya melaksanakan pengajian umum dalam rangka Khol Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Abdul Hayy Muhyiddin Al-Amin, Al-Maghfur Kiai Haji Muhammad Solehudi Muhyiddin Al-Amin, juga para aulia, masyayikh, syuhada, solihin, amilin, solihin, mursidin, para wali 9,
juga dari para leluhur kula panjenengan sedaya yang pada malam hari ini kita melaksanakan pengajian umum doa bersama khaul. Semoga Bapak Ibu yang hadir dari berbagai daerah, baik dari Gresik, dari Sidoarjo, dari Lamongan, juga dari Malang, dari Surabaya, Tretan Sediyibi, dari Madura deh, yang hadir pada malam hari ini yang dimuliakan Allah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kita haturaken wonten ngarsanipun Allah karena limpahan rahmat saha nikmat. Nikmatani maghbunun fihima kasirun minan nas, as-sihhah wal faragh. Dua unsur rahmat dari Allah. Pertama berupa kenikmatan lahir dan batin. Yang kedua berupa kesempatan yang akhir-akhir ini banyak diterlenakan oleh sekian banyak manusia, tidak memberikan dirinya kesempatan untuk thalabul ilmi. Sehingga kula kali panjenengan hidup wonten alam dunia ini mboten namung sekedar lisan berkoar-koar doa, tapi hati kula panjenengan tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Semoga setiap minggu Pondok Pesantren Baitul Mukhlasin melaksanakan khaul di berbagai daerah yang pindah-pindah. Rangkanya adalah rangka doa bersama. Sekaligus ini memasuki pada tanggal 1 bulan Muharram. Orang Jawa mengatakan bulan Asyura. Asyura itu 10, 1 dan 0, 10. Bulan kemenangan. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang-orang yang benar-benar menang terhadap Allah, yang menang menurut pandangan Allah? Kadangkala kita melaksanakan mengadakan peringatan pengajian Asyura, yatim piatu dan segala macam di mana-mana. Tapi kita kalah, kita keok. Kenapa kita kalah dan kita keok? Yang diajarkan dan yang dianjurkan oleh Allah adalah ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, uzkuru padha ilinga sira kabeh dzikran katsira, zikir yang banyak yang tidak pakai hitungan. Sabbihuhu bukratan wa asila, pagi sampai sore, sore sampai pagi. Zikir yang kayak demikian itu tentunya harus ada gurunya, harus ada pembimbingnya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Khatamul Anbiya wal Mursalin, Kanjeng Nabi Nabiullah, Kanjeng Nabi Rasulullah Ulul Azmi, itu aja masih memberikan contoh dumateng seluruh umat manusia cara, metode untuk menyambungkan
rohaninya manusia terhadap Allah. Itu aja Rasulullah masih memberikan contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsira. Kanjeng Nabi masih memberikan contoh cara menyambungkan rohaninya manusia terhadap Allah. Itu aja Rasulullah masih meninggalkan keramaian kota, kenikmatan, kelezatan makanan jasmani di dunia. Karena melihat masyarakat Mekah waktu itu Rasulullah itu dilihat oleh mata hati beliau tidak berwujud manusia, tapi berwujud al-insan khayawanun natikun. Katanya manusia, tapi wujudnya kayak binatang. Binatang kok ada natiknya, kok ada otak akalnya. Itu siapa itu? Padahal dunia ini akan panjang umurnya, tidak dikiamatkan oleh Allah. Masyarakatnya tentrem, aman, damai, bersatu. Itu kalau manusia wakil Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sabang sampai Merauke, jagat wetan, jagat timur, lek dodone menungso, rohanine menungso, sirine menungso, ono setempelane al ulama warasatul anbiya, yang menyambungkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Prosesinya kayak apa? Rasulullah mawon memberikan contoh. Kanjeng Nabi meninggalkan keindahan dunia, naik ke Gunung Nur, masuk ke Gua Hira. Wonten kitab Fathul Bari dipun terangaken jelas, gamblang jengleh summa hubbiba alaihil khala wa kana yakhlu bi ghari khira'in fatahannasu fihi wa huwa ta'abbudul layali zawatal adad. Kanjeng Nabi melihat masyarakat Mekah yang kayak demikian, untuk memanusiakan manusia tidak bisa dibandani dengan harta, tidak bisa dibandani dengan jabatan pangkat. Tapi Kanjeng Nabi mujahadah, naik ke Gunung Nur, masuk ke dalam gua. Berapa tahun Kanjeng Nabi memberikan contoh kayak demikian? Setelah Kanjeng Nabi memperbaiki Ka'bah, yang waktu itu Ka'bah selambunya dirusak oleh aneh-aneh. Setelah diperbaiki, hadirin, subhanallah, semua kabilah-kabilah tidak rela berebut ingin meletakkan Hajar Aswad. Kabilah sana 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Akhirnya sepakat, siapa yang masuk Masjidil Haram yang pertama, itulah yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Siapa hadirin? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kesempatan diberikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serban kehormatan beliau diturunkan dari kepalanya, dibeber, kemudian Hajar Aswad ditaruh di tengah-tengah. Kabilah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semuanya memegang bersama-sama. Ka'bah ditaruh di tengah-tengah.
Tapi ingat saudara hadirin, untuk peletakan batu suci bukan tangan-tangan kabilah, bukan tangan-tangan pemimpin, bukan tangan-tangan pejabat, yang benar-benar diletakkan oleh tangan suci beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hati jiwanya Rasulullah qalbuhu la yaghfulu wa la yanamu walakin lil khidmati ala dawami muraqib. Manai Kanjeng Nabi la yaghful, enggak pernah lupa, wala yanam, enggak pernah tidur, selalu muraqabah nginjen dateng ngarsanipun Allah. Itu hatinya Rasulullah, itu jiwanya Rasulullah. Meletakkan batu Hajar Aswad adalah tangan suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau wau Kiai Haji Ahmad Soleh Subia Kota Madia Surabaya, alhamdulillah pelajaran toreko ini bukan untuk pribadi, tapi mentorekokan kepada seluruh masyarakat. Bagaimana belajar torikoh yang hatinya kayak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyatanya hadirin, yang nyambungkan, yang memfusulkan fi maq'ati sidqin inda malikim muqtadir, sing dokok ngelungguhno palungguhane rasane santri nduk date Allah, bukanlah khalifah, bukanlah badal, akan tetapi benar-benar mursyidul haq. Yang mursyid ini bukan tunjukan manusia, bukan pilihan kiai, tapi langsung saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ingkang dipun mulyakaken kalian Allah, baiat dateng manah kula manah panjenengan tidak diwakilkan, bahkan di Baitul Mukhlasin tidak ada badal, tidak ada khalifah, langsung la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq yaumal qiyamah la yukhalifuhum hatta ya'tiyallahu bi amri. La tazalu, selalu ada, walaupun kelompok kecil yang jiwanya selalu menegakkan zikir ingatnya kepada Allah. Siapakah mereka? Innalladzina qalu rabbunallah, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang jiwa rohaninya istiqomah. Istiqomah itu cara zikirnya tidak pakai hitungan, tapi waktan ba'da waktin, waktan ba'da waktin, jamnya ini sampai pendak jamnya ini. Wasabbihu bukratan wa asila, pagi sampai sore, sore sampai pagi. Itu yang namanya istiqomah. Tidur pun wusul, sambung. Bicara pun sambung. Makan, merokok, segala beraktivitas sudah menyatu. Wa huwa ma'akum. Dia Allah membarengi, menyamai datang kula kali panjenengan. Itu pun pelajarannya melalui khalwah. Wonten kitab Tanwirul Qulub dipun terangaken kali Syekh Imam Al-Qurdi secara jelas, wa'lam, ketahuilah hai manusia laki perempuan, wa'lam annahu la yumkinul wusul ila ma'rifatil usul. Hati roh siri kita
nggak iso wusul sambung eling kaya manahe Kanjeng Nabi. Wa tanwirul qulub, ati roh rasa kita nggak iso padan jengleh tembus pandang nurun ala nur sing dipun dawuhaken Allah wonten Al-Qur'an kaya manahe Kanjeng Nabi. Illa, ada istisna, illa bil khalwah, sambung kaya manahe Kanjeng Nabi. Dodo iki ana cahaya. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Dodo sing ana lampune hadirin, ana sinare hadirin, itu dicari melalui khalwah. Kayak siapa? Kayak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana di pondok kita? Pondok kita sekarang sudah pindah di Desa Cokro, Desa Sukoanyar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Pondoknya namanya Baitul Mukhlasin, duduk mukhlis tapi mukhlas. Illa ibadaka min humul mukhlasin di Al-Quran ada 12 tempat dicetak oleh guru hadirin. Torekonya melalui toreko Naksabandi Kholidiyah Al-Aliyah, dicetak kita oleh beliau. Caranya melalui metode kholwat. Kayak siapa kholwat? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepingin atine rasane sambung 24 jam kayak Rasulullah, harus ditempuh melalui khalwat nonsen. Bisa 24 jam. Oleh Syekh Imam Al-Qushairi matur dalam kitabnya, kitab Risalatul Qushairiyah, di dalam diri kita manusia hadirin ada 4 tempat, ada 4 proporsi tempat untuk berzikir, sambung, wusul, khudur, ceklok kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, az-zikru bil lisan. Az-zikru bil lisan, zikir nganggo lisan. Az-zikru bil lisan ma'a ghaflatil qalbi, lisan la ilaha illallah, tapi hati nggak ada yang menyambungkan di saat zikir. Kayak zikir malaikat raqib mencatat, semua malaikat menyaksikan, tapi Allah melihat hati kula panjenengan ndak madep mantep, nggak ini wajah tu wajhiya lilladzi, ndak madep ilinge nang Allah. Hati pembohong, pembohong, lisane illah, az-zikru bil lisan ma'a ghaflatil qalbi wa yusamma zikrul adat wa huwa zikrul awam wa samratuhu al-iqab li'annahu dzanbun. Zikir lisan syariat hadirin, tapi hati durung ono sing nyambungno eling nang Allah, urung ketemu guru mursyidnya rohani hadirin. Allahu Akbar. Ya apa? Kula nggih boten ngenyek, ngalor ngidul kropyak-kropyok nggawa tasbih
lisane tok tapi atine gak nyambung nang ngarsane Allah. Wasamratuhu al iqab, ngono iku jenenge zikir adat, dinamakan zikire wong awam umum biasa. Wasamratuhu al iqab li annahu dzanbun, cara wong nandur pari zikir nggo lisan ati gak nyambung iku kaya wong nandur pari tapi parine gak mal, semakin hari ningkluk, semakin hari semakin dangak, semakin hari semakin dangak, semakin hari semakin dangak. Orang desa namanya pantun, pantun gabuk kosong nol ngowos gedap. Bagus tapi belum sempurna. Baru yang kedua mendapatkan poin az-zikru bil lisan, lisane la ilaha illallah, atine nyambung wusul dateng ngarsanipun Allah. Az-zikru bil lisan, atine saged sambung dateng ngarsanipun Allah. Zikir yang kayak demikian itu wa yusamma zikrul ibadah, jenenge zikir ibadah. Wa huwa zikrul khas, khusus. Wa samratuhu, cara hasile wong nandur as-sawab, ijik lutung mendapatkan pahala. Lutung cara wong nandur jik panen. Allahumma amin. Tapi di Baitul Mukhlasin kula mbek panjenengan diajari yang ketiga, az-zikru bijawarihil, zikir seluruh lubang tubuh dan seluruh anggota badan. Bijawarihi wal a'dha, anggota badan niki zikir kabeh. Mulai dari apa zikir? Wulu zikir, kulit zikir, daging zikir, darah zikir, otot zikir, belung zikir, sumsum zikir, wulu kulit daging otot belung sumsum zikir kabeh. Roh jasmani, roh rohani, roh rohmani, roh idofi, roh rabbani, roh nurani, roh kudusi, zikir kabeh krana oleh barokah lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sakujur badan az-zikru bijami'il jawarihi wal a'dha, lobang dan seluruh anggota badan nyebut zikir datang ngarsanipun Allah. Wa yusamma zikrul mahabbah wal ma'rifah, ngono iku diarani wong sing gandrung mahabbah wal ma'rifah dateng ngarsanipun Allah. Tujuan urip kula panjenengan hadirin duduk jabatan pangkat duwe, bukan. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Tujuan kita datang Allah, nuju sakliyane Allah, nuju nang makhluk hukumnya haram. Imam Ghazali matur dalam kitab Ihya Ulumuddin,
Innal halala mutlaqun wallazi la nasiyallaha fihi yansa sab'ata a'dha'iha fahuwa halalun min kulli halaliha. Sakujur badan mulai dari sing kula sebut ngajeng wulu, kulit, daging, otot, belung, sumsum iki nyebut kabeh nang ngarsane Allah iku hakikate menungso sing manggon nang nggone waktu halal mutlak. Jenengan nyekel tasbih, jenengan dahar, jenengan omong-omongan, jenengan lenggah, atine hengkang gak nyambung ngeling panjenengan dhateng ngarsanipun Allah, berarti lungguhe mimma fihi khusranun, kosong melompong, tidak ada poinnya. Artinya manggon nok nggone waktu haram, belajar nok nggone waktu halal ngeten iki para rawuh oleh Imam Al-Qushairi niki maringi pelajaran di dalam kitab itu. Membaca kitab itu kalau nggak digurukan nggak ero jeluntrungin dondi para rawuh. Wasafarun minan nafsi ilal qalbi, wasafarun minal qalbi ilar ruhi, wasafarun minar ruhi ila sirri, wasafarun minasir ila wahibil kul. Muni doakal afdalu zikri la ilaha illallah. Tretan panjenengan ngocaknya banter dah ya, tapi tolong digurukan ini. Boleh jenengan banter tapi digurukan ya. Saya salut banter, tapi ayo bareng-bareng digurukan. Di Baitul Mukhlasin itu adalah untuk mencetak manusia lahir batin, untuk ingat zikir kepada Allah fi kulli hal, fi kulli makan, fi kulli zaman, dalam segala hal. Afdaluz zikri syariat, asy-syari'atu li islahiz zawahir. Mursyid-mursyid syariat sing murui lisan afdaluz zikri la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, subhanallah, masya Allah, itu adalah guru syariat. Guru kula, guru panjenengan, guru dasar. Apakah hanya di sini saja, di mulut saja? Tidak. Le ono menungso ngandalno zikir nduk akal, nduk lisan, diperingatkan sama Allah, falaula idza balaghatil khulqum wa antum hina idzin tandurun. Apabila nazak manusia nanti kaki sudah enggak bergerak, anyep, tangan enggak bergerak, kemudian telinga enggak bisa mendengarkan suara dunia, mata enggak bisa melihat dunia, mulut enggak bisa bicara, badan enggak bisa bergerak. Di saat itu yang bisa berjalan dan bergerak apa? Kaki enggak bisa, tangan enggak bisa, mulut enggak bisa, mata enggak tahu siapa-siapa, pendengaran tidak dengar. Sampai Rasulullah menganjurkan kepada sahabat, wahai sahabat, kalau keluargamu sudah kayak demikian, tuntun sahabat, lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Apa bisa bunyi la ilaha illallah? Tidak. Apa yang istiqomah hadirin? Di dalam diri kita ini ada yang namanya ruh. Yang rohani kita, kullu nafasin yadkhulu wa yakhruju bil khuduri ila Allah fa huwa hayyun mausulun anillah
mlebu metune ambekan nyawa roh. Iki kalau nggak ada gurunya nggak ngerti derek, nggak paham. Keluar masuknya nafas bil huduri ila Allah, hudur nyambung wusul ceklok nang Allah, mergo ketemu gurunya, disambungkan gurunya melalui apa? Melalui khalwah. Kayak siapa? Kayak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Siapa ndak tahu sejarah Rasulullah di saat dirangkul oleh malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad. Apa kata Jibril? Apa kata Muhammad Rasulullah? Ma ana biqari. Saya nggak bisa baca. Iqra ya Muhammad. Ma ana biqari. Saya nggak bisa baca. Iqra ya Muhammad. Ma ana biqari. Bukan Iqra mulut. Bukan Iqra akal, sarjana, profesor, doktor. Bukan ini. Tapi baru diajar oleh malaikat Jibril, Iqra. Baru yang kedua, Bismi Rabbik. Bismi, sebut nama Tuhanmu. Siapa? Rabbika, Tuhanmu. Siapa Tuhanmu? Alif, lam, ha, Allah. Al-Jobo, Al-Jeru, Lam Jobo. Begitulah Rasulullah dibeat sama malaikat Jibril alaihi salam pas tanggal 17 Ramadan. Apa artinya mengadakan peringatan nuzulul Quran? Nek ati kula ati panjenengan masih tetap tidak ada perubahan, tidak ada lahir kayak hatinya Rasulullah hadirin. Apa ada gurunya penerusnya sekarang? Demi Allah ada. Gurunya ada. Tempatnya ada. Qurannya jelas. Kitabnya jelas. Hadisnya jelas. Syariat, thariqat, hakikat dan makrifat. Rasulullah walaupun hatinya kayak demikian hadirin, tapi Rasulullah masih sholat 5 waktu, masih sholat Jum'ah, masih haji, masih umrah. Walaupun haji itu artinya al-hajj aikusida ila baitillah. Haji itu adalah berkunjung sejo nang Mekah Madinah. Kalau kita belajar al-hajj yo nang Mekah Madinah, belajar nuju nang Allah. Al-hajj aikusida ila zatillah, nang zati Allah. Liwat mana? Ya ma'syarul jinni wal insi inistata'tum antanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Hai manusia dan jin, inistata'tum, apabila kula panjenengan mampu untuk menerobos 7 langit dan 7 bumi yang ada pada diri manusia, fanfudu, tembuslah, teroboslah. La tanfudu, kula panjenengan tidak mampu menerobos kepada zat Allah illa bisultan, kecuali dengan kekuatan Allah, kecuali dengan bersamaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Liwat apa? As-salat mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'raj. Kaifa yarhalu ilallah fahuwa lam yatatoh. Kaifa yarhalu ilallah fahuwa mukabbalun bisyahawatihi. Ya